Shalom The Warriors. Dalam program acara Man of God ini, prianya Tuhan, di mana program ini akan membahas seputar permasalahan yang berhubungan dengan pria. Dan tentunya akan dibahas dari sisi firman Tuhan. Yuk, jangan lupa nonton acara ini dan saksikan terus. Dan yang paling penting adalah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga boleh tinggalkan komentar di kolom yang sudah tersedia. Nah, penonton yang ingin bertanya, bisa juga tuliskan pertanyaan di kolom yang sudah tersedia. Kemudian, bagi Bapak Ibu yang mau mendukung pelayanan kami, bisa lihat di nomor rekeningnya ada di dalam kolom deskripsi. Yuk, mari kita saksikan. Hai, Melawkat Lover, welcome back. Acara yang sangat tunggu-tunggu, kami yakin bahwa acara itu sangat membantu teman-teman memahami beberapa hal-hal yang mungkin terjadi ataupun sedang viral ya di tengah-tengah masyarakat ya yang menonton ini juga. Dengan berharap tema kali ini bisa membantu teman-teman, perlu nggak sih kita sunat, gitu kan ya. Nah, kita pernah ngebahas dalam sisi Alkitab, tapi hari ini kita membahas dari sisi kesehatan. Kita punya pakar kekinian ini, Om Faro. Ya, pakar kekinian lagi. Pakar kekinian ya. Biasa munculnya Jumat malam, Sabtu malam. Ini sekarang ini lagi muncul lagi di sini. Tapi gue senang lu welcome di acara yang membesarkan lo di The Warriors. Senang lo bisa diundang lagi ke sini lo. Ya, teman-teman, boleh sih promosi celotehanku di sini. Nah, teman-teman semuanya nih, kita pernah ngebahas tentang sunat dari sisi firman Tuhan Alkitab, ya. Nah, kita biar lebih simbang nih. Karena orang bilang, Pak, sunat itu kata Alkitab, Pak, harus dilakukan. Nah, tapi aku bilang, Pak, saya nggak kata kita lakukan apa-apa, Pak. Nah, kita pengen dari sisi kesehatan. Karena jujur, gue kecil sunat. Karena dari agama leluhur gue, dari bokap gue, nyokap gue, harus sunat. Ya. Dan gue yakin Om Faro pun sunat. Karena kita punya basic background hampir sama nih. Agama-agama leluhur ya. Kalau Ren, gue nggak yakin sunat. Karena dari mukanya... Jangan nggak yakin, harus yakin dong. Ya, soalnya kalau orang sunat tuh kayak gue sama Om Faro, ganteng-ganteng gitu. Lah, kan, aku lebih ganteng, berarti lebih banyak aku. Ya. Oke, nih, Ren, kan gue pernah ini, karena lo bintang tamu ya, narasumber tamu lah, tamu kehormatan Man of God malam ini. Aduh, jadi enak. Ya justru itu gue nggak bisa bayar mahal lo soalnya. Sebab lu pakar kekinian, lu lagi viral di medsosnya The Warriors ya. Nah, Ren, menurut lo, sunat itu penting nggak sih buat lo, Ren? Penting, Om Bimo, itu sebenarnya. Ya kalau penting ngasih alasan dong, lu jangan kayak anak TK dong. Tanya boleh nggak boleh gitu. Enggak, sengaja biar Om Bimo tanya lagi gitu, biar pertanyaannya panjang. Apa gue sebagai dosen nih? Tolong berikan analisa kritismu tentang sunat. Oh. Udah kayak ini, ntar aku jawabnya kayak mahasiswa kedokteran lagi nih. Buat kesehatan Om Bimo. Ya, buat kesehatan perlu ya. Ya, terus kan biar yang disunat kan badannya lebih gede-gede ya kata orang zaman dulu. Orang zaman dulu yakinnya gitu. Apanya? Gue bingung ya. Badannya. Dari kesehatan mana kalau disunat itu? Kayak zaman gue kecil, zaman gue masih SD gitu kan, gue sunatnya pasti SD lah ya. Pokoknya nyokap bilang ini, lu sunat supaya lu tinggi gitu kan ya. Bener, tinggi kan hasilnya. Padahal waktu gue lahir, gue udah tinggi nih. Karena gue tuh bayi terbesar, tertinggi pada saat itu. Dan terberat gitu kan. Gue udah tinggi gitu. Udah buat apa lagi tinggi. Nah, terus ada sepupu gue, waktu kecil emang kecil ya. Bantet lah ya. Tapi sunat dia sama tinggi. Gitu loh. Nah, gue belum nemu korelasinya sampai hari ini. Sunat kesehatan itu kenapa bisa buat tinggi. Sedangkan ada orang juga nggak sunat pun tinggi juga gitu kan ya. Nah, tapi dari segi kesehatan nih, Om Faro. Kan tema kita harus timbang dong ya. Equal lah ya. Nah, menurut lo, kan lu pelaku sunat juga nih lo kayak gue.
Heeh. Kira-kira kenapa sih sunat disebut bagian kesehatan? Harus sunat dari pandang kesehatan, dok. Menurut lo gimana, Farul? Iya, kalau gue disunatkan karena background gue agama Mama lu ya? ya. Hmm. Jadi itu wajib laki-laki sunat. Ya. Sunat itu gue kalau salah SD kelas 2 atau 3, gue lupa om. Di Sunda Kelapa. Nah, jadi yang pertama karena kewajiban agama gue itu wajib hukumnya. Nah, kedua, gue pelajarin Om Bimo dari segi medis, ternyata orang yang sunat itu banyak mencegah penyakit, Om. Ya. Nah, jadi sunat itu adalah dia punya lapisan kepalanya, Om. Itu digunting, Om. Mesti dikupas. Kalau dikupas itu, Om, dia akan menggumpal kayak apa ya, putih-putih kotoran gitu, atau apa sejenis kayak daki lah kalau istilahnya gitu lah. Nah, itu mesti dikeluarin, Om. Karena kalau nggak disunat, itu akan numpuk, Om Bimo. Itu bahaya buat kesehatan kita. Nah, gue tadi googling di googling. Yang pertama, gue dapat menurunkan resiko infeksi saluran kemih. Nah, yang kedua itu menurunkan risiko penyakit menular seksual. Yang ketiga itu mencegah berbagai penyakit kelamin laki-laki dan juga penyakit mencegah balanitis. Nah, jadi dari segi situ kita lihat, Om Bimo, ternyata orang sunat itu lebih bersih, gitu loh. Lebih bersih dari segi apa kesehatan, contohnya hubungan suami istri, mencegah penyakit kanker, penyakit menular. Nah, masa lo kalau misalnya mau berhubungan dibersihin dulu, gak lucu, ya kan? Ya kan? Nah, makanya kalau disunat tinggal langsung aja lah. Gitu. Ya paham lah, ya kan? Nah, pernah ada teman gitu ya, hamba Tuhan juga, orang ya sebutlah orang Manado lah ya. Dia nggak disunat, Om. Dia cerita sama gue, wah gue begini, Rul, nggak disunat, kotor, gitu kan. Bro, sunat aja, bro, demi kesehatan, bro tuh bahaya. Nggak tahu tuh orang sunat atau nggak, Bim. Itu sih bilang, kenapa sih, Bim? Gue inget ya, waktu gue sunat itu kelas 3 SD tuh, emang punya gue itu disuntik dulu kan, dibius lah ya. Terus emang gue seperti lu bilang dikupas kan, gue nggak sendiri, gue tiduran tapi kepala gue naik begini, gue liatin tuh, emang dikupas kayak kupas pisang. Lo pakai apa? Lo pakai apa diguntingnya? Gunting lah. Apa pakai gunting? Gunting lah. Gunting rumput, Om Farul. Pakai golok, ketebelan. Gunting itu dikupas, dijahit gitu kan, akhirnya bagian muncullah kepalanya itu sendiri kan. Betul. Benar kata lu tadi, kalau emang dia nggak ada sunat tadi, bagian kulit tadi itu emang menumpuk kotoran kan. Nah, gue pun dari bokap gue waktu kecil, kalau misalnya sunat pun lo cuci dulu gitu kan, dicuci kan. Yes. Sampai kencing cuci supaya menghindari pertama sisa dari buang air kecil kita, yang kedua sisa kotoran kan. Nah, kalau emang nggak sunat kan berarti setiap kali mandi itu pasti harus ditarik ke belakang untuk dibersihkan. Pertama itu. Nah, alasan gue kedua gue sunat adalah gue sering kejepit dulu zaman gue kecil. Oh. Ya, Resleting ya? gue kan? Iya, resleting. Gue tuh SD nggak pakai celana dalam, jujur aja. Gue baru pakai dalam tuh SMP, gitu kan ya. Nah, itu gue kejepit terus. Kalau kejepit tuh, aduh, saya kejepitnya sakit minta ampun, ngelapasnya mau sakit kan? Gitu kan? Akhirnya alasan gue sunat ala itu yang kedua. Jadi kesehatan supaya gue nggak kejepit juga kan, karena harus pakai minyak lah. Tapi ujung-ujung juga sakit juga gitu kan. Nah, gue mikir, kenapa nggak sekali sakit, ya, tapi nggak kejepit lagi. Tapi udah beres. Gitu kan? Terus yang ketiga, kenapa gue pengen sunat adalah bokap gue bilang, karena gue akan lebih tinggi. Ternyata bertinggi gue nih, ya kan? Yang keempat zaman gue sekolah dulu kan, kebanyakan kan satu rumpun nih dari agama gue yang lama juga kan. Jadi mereka juga nanya, lu sunat gak? Kalau nggak sunat, nggak temenin gitu kan. Terus setiap kali mau deketin cewek, lu sunat gak? Sunat gitu. Masih kecil lu tanya, lu sunat gak? Emang Om Bimo, emang dulu pergaulan tuh kayak gitu. Iya. Terus itu bagi gue udah diskriminasi ya. Soalnya lu Kristen nggak gitu kan? Iya, benar. Kalau Kristen identik nggak sunat gitu. Jadi sunat nggak? Berarti kan identik dengan agama yang lama kan? Oh iya, aku sunat. Oh udah ada kecewa, oke gitu kan? Nah,
bagi gue hal-hal itulah membuat gue mau sunat gitu kan. Yang terikut yang terakhir, kenapa gue mau sunat? Karena diiming-imingi. Kalau iming-imingi tahu ya, Iya, itu hadiah. bahasa. Iya, hadiah. Tapi Iya, Bim, Bim, kemarin, lo tau nggak batasan usia untuk disunat? gue tahu nggak boleh sampai 17 tahun lewat. Kenapa? Tahu gue maksimal 17 tahun. Enggak, Dia enggak sih, setahu aku masih bisa sih Om Bimo di atas itu deh kayaknya. enggak, ini gue baru tahu dari segi medis kan ya. Karena gue Oh. pernah bawa saudara gue jauh lah ya, orang Medan lah. Itu mau sunat ya, umur udah 25 waktu 25. Terus di mau sunat itu ternyata gue baru tahu sejak pas lagi adik gue sama kakak gue seorang dokter, mereka bilang benangnya beda dan resiko putusnya pun lebih bahaya risiko. Nah, kalau sekarang yang sudah usia tadi, dia nggak boleh sunat secara pakai alat biasa, pakai laser gitu kan, karena cepat kering dan cepat menutup kan. Kalau dia pakai benang nggak bisa, pasti benangnya putus. Jadi karena kalau gini, orang udah akil balik, kebiasaan pakai itu ereksi, ya. Nah itu mengakibatkan benangnya putus. Nah kalau pas lagi sunat mungkin normal ya. Saya besok pagi ketika diereksi bangun tidur pasti putus pendarahan, gitu kan? Itu yang diminimalisir lah supaya nggak terjadi hal seperti itu. Gitu Ya, loh. kalau di Alkitab sih Bim, 8 hari kan tadi Yesus kan Lukas 2 Ya. kan. Nah kalau di medis gue baca di Tribun Jatang nih, Dokter Mahdian Nur Nasution. Di sini dikatakan bahwa sunat bisa untuk semua usia katanya. Dari bayi usia 3 hari atau tua boleh. Kenapa masih usia bayi? Karena lebih gampang. Sakitnya nggak terlalu parah. Nah, tapi kata dokter ini pernah ada usia 76 tahun sunat, Om. Nah, jadi dari segi medis sih memang nggak ada batasan usia sih, Om. Nggak ada batasan usia. Harus berapa sekian tahun, misalnya terakhir sekian, nggak ada sih memang. Kayak itu untuk kesehatan kita masing-masing pribadi sih, Om. Kalau di Alkitab sih 8 hari. Tapi yang 76 tahun tuh dia motivasinya apa ya? Gue bukan motivasi secara seksual ya. Gue yakin dia baru nyebrang gitu kan. Kalau nyebrang dari Kristen ke nyebrang itu kan wajib untuk disunat. Nah, gue tendensi gue ke sana arahnya, gitu kan. Tapi apapun alasan dia, tapi seperti gue bilang, karena gue dikasih pemahaman begitu sama dari gue, kok benangnya itu nggak bisa pakai benang yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Karena alasannya laki-laki yang sudah kebal itu biasa ereksi, gitu kan, pagi-pagi, sehingga mengakibatkan pasti akan lebih sakit, terus putus benangnya gitu untuk menjahit kan. Terus yang berikut lagi, kalau udah putus susah lagi untuk menginjak untuk injak lagi. Makanya disarankan kalau mau sunat boleh usia tua ya, tapi disarankan pakai laser gitu, karena meminimalisir perdarahan dan lebih cepat kering lah ya. Nah tadi gue masih ingat loh, gue baru selesai sunat itu sekitar seminggu ya. Minggu setelah sunat gue udah pakai celana biasa. Zaman gue SD gue main bola dong lo. Itu mah kayak itu mah hebat banget Om Bimo. Kalau ini kan jadi zaman gue SD tanya udah sunat belum, udah. Nah pas gue bareng tuh ada 3 temen gue sunat bareng-bareng nih ya. Dalam masa umur sama nih ya, kelas sama ya. Kalau umur gue tuh lebih muda dibanding angkatan gue. Karena gue kecepatan masuk gitu. Nah, beberapa temen gue tuh 3 orang sama gue, kita main bola nih. Main bola biasa. Terus satu temen gue namanya Boy. Gue masih banget. Rambutnya bule. Ya. Terus orang Manado. Dia disunat gitu. Tapi bukan orang Kristen gitu ya. Nah, pas lagi main bola itu ketendang dia punya sunatannya. Lu soalnya gimana? Dia nungi. Tapi bro, memang untuk saat ini ya, orang-orang Kristen, men of God, belum tahu penting sunat gitu Om. Jadi masih banyak orang yang 50-50. Masuk disunat boleh nggak? Atau bagus nggak? Nah jadi men of God mesti tahu juga Om Bimo nih. Jadi harus tahu juga. Jadi dari segi rohani juga nggak menyelamatkan, kata Om Bimo tadi bilang kan. Nah, dari segi jasmani itu bagus untuk kesehatan, gitu, untuk mencegah HIV,
penyakit menular itu bagus. Ya, betul. Jadi cara lebih sebagai altar man of God, lo sunat gitu loh. Ya. Satu tujuannya untuk kesehatan itu sih. Betul. Kalau emang gini, Pak, saya tetap berpegang bahwa seperti yang bilang kan, nggak menyelamatkan kalau tradisi keluarga pun sudah nggak sunat turun-temurun kan. Oke, itu pilihan. Tapi tolong tetap perhatikan tentang kesehatan. Betul. Kalau emang teman-teman itu setelah kencing, ya maaf, tolong dicuci. Kalau perlu dibersihin, pakai detol, pakai betadine lah, apa nama itu ya. Tapi supaya apa? Supaya sekalipun emang nggak sunat, tetap jaga kesterilan, kesehatan. Supaya apa? Kalau teman-teman itu menikah, ya sudah nikah, jangan sampai penyakit menular itu kau tularkan kepada pasangan. Itu. Gitu kan? Jadi kita sama-sama menjaga ya Om Bimo ya. Betul, menjaga sekali gitu. Jadi menurut saya sunat emang tidak menyelamatkan. Tapi kalau disuruh pilih, sunat tidak sunat. Kenapa? Yes. Karena demi kesehatan teman-teman semuanya. Rumah tangga juga, ya kan? Karena ya kembali lagi, saya bilang tadi, yang kalau ada yang mudah, kenapa dipersulit? Betul. Tinggal pilih Om. Sekarang mau digunting, mau dilasap, mau dibacok. Itu di klep, tahu nggak sih? Di klep tuh. Di klep? Bukan. Dia tuh kayak pakai klep gitu, nggak pernah lihat ya? Oh, belum. Itu kalau di Jawa di bogem, ya. Itu di bogem tuh begitu, diikat di depannya, dijepit. Ya. Itu yang banyak dipakai sekarang. Lagi pula kalau kayak gitu udah ntar berapa hari udah bisa aktivitas normal. Iya. Gitu teman-teman semuanya. Oke. Kalau teman-teman ada pertanyaan tentang sunat atau tidak sunat, lalu masih pengen bertanya lagi, teman-teman bisa masuk kolom komentar ya, kasih saran, masukan supaya kita pun dapat membuat episode mungkin berikutnya ya. Kalau dari pertanyaan teman-teman tentang sunat masih bingung apa, nah kalau teman-teman perlu informasi lebih lanjut, kita bisa memberikannya kalau teman-teman ada respon yang terbanyak. Respon pertanyaan terbanyak akan kita naikkan kembali tentang sunat ini. Apakah urgensinya untuk orang-orang yang sudah menikah untuk sunat? Gitu kan ya? Silakan tinggal pesan supaya kita bisa mendiskusikannya kembali. Dan kita punya konten berikutnya, episode berikut tentang sunat. Oke, Ren, seperti biasa nih, Ren. Kan lu bintang tamu lagi nih. Ini baru episode ya kan? Aku berharap lu jadi penghuni tetap kembali Man of God. Jangan. Tapi hari ini tempatnya Om Prana ini sekarang. Ya, tapi hari ini bukan lu duluan yang tentang quote. Yang hari ini Om Farul dulu. Om Farul, kasih quote dulu. Tentang sunat ya? Ya. Kalau dukung sunat nih. Ambil keputusan, jangan sampai terlambat. Sunat lebih baik daripada nggak sunat. Oke, karena lu pelaku sunat ya, jadi sunat lebih baik daripada tidak sunat. Oke, Ren. Kalau quote lu apa? Nih. Kesehatan itu bagian dari ibadah. Mantap. Kayak zaman gue, kayak ini. Kebersihan bagian dari iman. Kalau gue simple, bersunat-sunat terlebih dahulu, bersuka-suka kemudian. ini enggak kalau ini quotes-nya ini nih, anak nakal begini nih quotes ini. Oke, dengan saya Mas Bimo, dan teman saya Puji, saya Rain, thank you. Sampai Bimo, jumpa. thank you Faro. Ya, sampai jumpa di channel Man of God berikutnya. Dan doakan kami terus, kami memberi yang terbaik untuk teman-teman Man of God Lover. Tuhan berkati. Shalom.